Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah PPKN Bapak Wahab Syakirul Alim, dan teman-temanku sekalian yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan, kita bisa mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah presentasi yang berjudul Negara Hukum. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama saya sendiri, Ahmad Zainal Abdi Sidki, selaku moderator dan penyaji kedua, dan teman saya Mbak Arini Nazron Mahmudah selaku presentator pertama. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu poin A, pengertian dari negara hukum. Negara hukum sendiri merupakan terjemahan dari rule of law dan restart. Pengertian dari negara hukum sendiri ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, yang di sini berarti pemerintahan dan lembaga-lembaganya dalam melakukan tindakan apapun harus dilandasi dengan hukum. Karena dalam negara hukum, hukum itu ditempatkan di hal yang tertinggi. Selanjutnya B, ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua memiliki sebuah sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, kekuasaan berlaku sesuai hukum yang berlaku dan pembagian suatu kekuasaan. Selanjutnya poin C, sejarah munculnya negara hukum. Negara hukum adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 di Eropa bersamaan dengan munculnya negara atau kelahirannya negara konstitusi dan demokrasi. Yang selanjutnya adalah D, bentuk-bentuk negara hukum. Bentuk-bentuk negara hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Rechtsstaat, yang kedua adalah rule of law, yang ketiga socialist legality, dan yang terakhir adalah negara hukum Pancasila. Pertama adalah negara hukum Rechtsstaat. Negara hukum Rechtsstaat ini berkembang di belahan negara-negara Eropa kontinental, yaitu Prancis, Jerman, dan Belanda. Bentuk asas-asas pada konsep negara hukum Rechtsstaat ada 4, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya jaminan terhadap perlindungan HAM, yang kedua adanya pembagian kekuasaan, yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang terakhir adalah adanya peradilan administrasi atau tata usaha negara. Yang kedua adalah rule of law. Rule of law berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, yang disebut dengan negara hukum Anglo-Saxon. Adapun ciri-ciri dari konsep negara hukum rule of law ada 3. Yang pertama adalah supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, atau supremacy of law. Yang kedua, kesamaan di hadapan hukum, equality before the law, dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga adalah socialist legality. Socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Negara hukum dengan konsep socialist legality merupakan tipe negara hukum yang muncul untuk menyimbangi negara hukum rule of law yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon. Adapun prinsip dari konsep negara hukum socialist legality yaitu menempatkan hukum di bawah sosialisme, yakni hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan.
Dalam sosialis legality ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti-agama yang memang merupakan watak dari negara komunis. Sebagaimana diketahui, komunisme mengajarkan sikap anti-Tuhan. Konsep sosialis legality sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal, tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunisme atau sosialisme. Maka dalam sosialis legality yang terpenting adalah realisasi sosialisme itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum Pancasila ialah konsep hukum yang berdasarkan Pancasila. Adapun konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri: 1. Ada hubungan yang erat antara negara dan agama. 2. Bertumpu pada ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kebebasan agama dalam arti positif. 4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang. Yang kelima, asas kekeluargaan dan kerukunan. Yang keenam, unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila. 7. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 8. Sistem konstitusi. 9. Perlindungan HAM. Dan 10. Peradilan yang bebas dan adil. Baik, poin selanjutnya ialah persamaan dan perbedaan konsep negara hukum, Rechtsstaat, dan rule of law. Nah, dari tadi sudah dijelaskan bahwa Rechtsstaat dan rule of law adalah sebuah konsep negara hukum. Dari terjemahannya, Rechtsstaat dan rule of law itu memiliki arti yang sama, yaitu negara hukum. Dan persamaannya yakni juga terletak pada konsep negara hukum dan negara hukum, Rechtsstaat dan rule of law sama-sama berkeinginan untuk memberi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya, dari konsep Rechtsstaat bertumpu atas sistem kontinental yang disebut civil law, dan sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut dengan common law. Dari karakteristik civil law sendiri yaitu adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial atau hukum. Baik, poin yang terakhir, F, negara hukum di Indonesia. Konsep negara hukum di Indonesia terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum Indonesia menganut pada konsep negara hukum Pancasila, rule of law, dan juga Rechtsstaat. Adapun bentuk negara hukum di Indonesia, yang pertama adanya supremasi hukum, yang kedua adanya pemisah kekuasaan, yang ketiga adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan keempat adanya kesamaan di hadapan hukum, dan yang kelima adanya peradilan administrasi, dan yang terakhir adanya jaminan perlindungan terhadap HAM.